Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Yeah. Stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Yeah. Bakso Doi adalah sebuah usaha di bidang food and beverage yang dimiliki oleh Bang Asep. Seorang pengusaha lokal asal Bandung yang dikenal ramah dan penuh semangat. UMKM ini berlokasi di Jalan Bina Marga, tepat di depan Prolog, dan telah menjadi tempat favorit warga sekitar untuk menikmati cita rasa bakso yang lezat dan khas. Dengan bahan-bahan berkualitas dan resep racikan sendiri, Bakso Doi hadir untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner. Waalaikumsalam. Oh berarti Supiti. Perkenalkan Bang, saya Farid Adiano Seherman, mahasiswa Universitas Pakuan. Jadi di sini saya mau wawancara abangnya. Yang pertama itu, saya tahu gak nama abangnya siapa? Asep ya. Dulu kenapa mulai usaha ini Bang? Dulu pertama ngikut sama teman. Ya sekarang udah bisa jualan sendiri gitu. Awal mula bikin usaha ini karena apa? Karena tadi ya? Ya. Karena temen ya? Ya teman, jadi ya alhamdulillah lah ada gitu. Buat nafkahin keluarga gitu. Terus kalau boleh tahu jenis usaha abang ini apa ya Bang? Bakso. Abang udah mulai jualan dari kapan? Dari tahun berapa? Kalau ngikut sama teman mah dari 2017. Ya sekarang usaha sendiri gitu. Udah setahun. Udah mas tahun. Ini lokasi jualannya di mana Bang? Daerah Bina Marga 2. Bina Marga 2. Daerah Bina Marga 2. Depan Prolog ya? Depan Prolog, Altro. Iya. Kalau boleh tahu Bang, awal modalnya itu dari mana? Apakah nabung sendiri, pinjaman, atau dibantu sama teman atau orang lain gitu Nabung Bang? sendiri. Nabung sendiri. Kalau ini usaha ini Bang sendiri apa dibantu sama Sendiri. orang? Sendiri ya? Sendiri. Kan awalnya ikut gitu sama orang, akhirnya sendiri buka sendiri. Kalau buat tantangan yang paling besar selama jualan apa? Misalnya saingan, terus misalnya sepi pembeli atau cuaca gitu. Cuma ya kita bisa ngatur-ngatur ya, paling customer aja gitu, kadang yang Tutup. sekarang rame besok Tutup dulu. gitu. Sholat dulu. Kan. Berarti Alhamdulillah Nggak ada di pojokan. tantangannya kalau dari saingan itu nggak ada ya Bang di sini? Bang? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Belum ada di sini. Kalau misalnya ada, ngatasinnya gimana Bang? Kalau misal ada saingan gitu? Ya kualitas kita aja dipertahankan. Kualitas kita dipertahankan. Jangan sampai berkurang mengecewakan pelanggan gitu. Oh iya. Pelan-pelan aja ada. Terus kalau buat kalau menurut abangnya, kalau mau punya usaha sendiri itu harus punya sifat kayak apa? Ya minimal kita harus terjun dulu gitu, menikmati gitu. Kalau udah memang cocok di bidang itu, lanjutkan. Kalau enggak mah mending gak usah dipaksain. Berarti harus berani dulu ya? Ya harus berani dulu. Terus kira-kira sehari bisa dapat omset berapa? Paling sekarang 600. 600. Itu kalau rame apa kalau sepi? Alhamdulillah habis gitu. Oh. Pas habis semua. 600. Terus usaha ini apa mencukupi kebutuhan hidup abang apa gimana? Ya cukup alhamdulillah buat ngirim anak gitu, keluarga alhamdulillah ada. Meskipun ya belum gede gitu, tapi alhamdulillah nggak kekurangan lah. Lanjut, apakah usaha ini membantu orang lain atau memberikan manfaat sosial? Ya kalau manfaat sosialnya paling daerah sini mah orang-orang yang kan dari sini jarang gitu tempat makan-makan kayak warung nasi. Kalau saya di sini kan jadi pada nggak jauh gitu, malah pada jajan bakso gitu kan. Lanjut Bang, apa hal yang paling abang sukai dari usaha ini? Ya namanya usaha mah kan harus ditekuni dulu ya. Kalau memang udah tekun gitu, pasti insya Allah lancar gitu. Jadi gimana ya,
nggak terpaksa lah. Oh iya. Nggak terpaksa. Yang terakhir Bang, apakah menurut Abang ini adalah panggilan hidup atau tujuan pribadi? Mungkin ini jalan hidup. Dulu kan saya udah dari jualan es, jualan ayam, sekarang kan jualan bakso. Ya mungkin itu jalan hidup lah. Harusnya sekarang musimnya kayak gini, musim kayak gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah masih bakso. Kalau bakso masih memang nggak ada ininya gitu, nggak ada musim-musim ya. Benar. Hujan, panas juga, alhamdulillah masih ada pembeli gitu. Baik, terima kasih Bang ya. Yap. Terima kasih juga buat teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso doi ini mampu menghasilkan sekitar 600.000 per hari dari hasil penjualan bakso yang ia racik sendiri dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Jika dihitung secara kasar, omset per bulan yang diperoleh Bang Asep ini mencapai 18 juta atau sekitar 216 juta per tahun. Berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, usaha yang memiliki omset tahunan di bawah 300 juta dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan demikian, bakso doi ini saat ini masih termasuk dalam usaha skala usaha mikro. Langkah Bang Asep dalam memulai usaha ini dapat dikaitkan dengan teori proses terbentuknya wirausaha menurut Bigrave. Pada tahap inovasi, ia menciptakan resep bakso yang khas menjadi daya tarik utama usaha bakso doi. Tahap pemicu terjadi ketika kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk membuka usaha sendiri mendorong Bang Asep untuk mengambil langkah pertama. Di tahap implementasi, ia mendirikan usahanya sendiri di lokasi yang strategis, yaitu di depan Prolog, tempat yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir pada tahap pertumbuhan, ia terus berusaha meningkatkan kualitas bakso dan memperluas jangkauan pelanggan, menjadikan bakso doi ini semakin dikenal di sekitar wilayahnya. Bang Asep menunjukkan berbagai karakteristik wirausaha yang patut dicontoh dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah mandiri dan tidak mudah menyerah. Meskipun di awal usaha bakso doi ini sempat sepi pengunjung, Bang Asep tetap konsisten membuka lapak setiap hari, berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Selain itu, Bang Asep juga selalu berorientasi pada pelanggan dengan melayani mereka dengan ramah, menerima saran, dan terus menjaga kualitas rasa bakso yang ia sajikan. Usaha ini bisa dikategorikan sebagai profession dalam konsep Ikigai, yaitu pekerjaan yang ia kuasai dan bisa memberikan penghasilan. Karena setiap hari Bang Asep ini melayani pelanggan dengan ramah dan menjaga kualitas dagangannya. Perlahan tapi pasti, pembelinya mulai bertambah. Dalam setahun, usaha baksonya mulai dikenal dan memberi penghasilan yang cukup stabil. Karena Bang Asep memiliki keahlian dalam membuat bakso dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Itulah alasan usaha ini bisa dikategorikan sebagai profession dalam konsep Ikigai.